Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyaitonir. Bapak Ibu sehat? Bapak Ibu puasa? Oh, puasa. Iya, jamaah Muharram puasanya sampai Isya ya. Alhamdulillah sudah buka hari ini dan puasa yang ini. Alhamdulillah. Bersyukur tentunya pada malam hari ini Allah hantarkan kita pada malam ke puasa. Sebuah prestasi yang membanggakan bagi kita sholihin sholimat yang sampai hari ini masih maksimal dalam beramal. Maksimal dalam karena belum tentu saudara kita atau bahkan saudara seiman sekalipun masih kuat sudah mulai berguguran. Makanya kita bersyukur. Salawat dari salam kita sajukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, kita semua sekalian. Bapak Ibu, saya tidak lama, 5 menit saja ya. Nanti kalau lewat 5 menit angkat tangan. Pak, sudah selesai. Baik. Ya. Bapak Ibu kemarin nonton pertandingan bola enggak? Enggak. Nonton tarawih dong. Tarawih ya. Menang ya Indonesia ya? Alhamdulillah. Sampai akhir nonton deg-degan ya, yang suka bola. Deg-degan pastinya. Ya. Bertahan kan nih. Biasanya ya kedodoran di ujung menit injury-an. Tapi alhamdulillah ya bertahan. Nah begitulah ilustrasi puasa kita. Bertahan kan? Pada proses endingnya itu melahirkan dua dimensi rasa takut, al-khawfu, dan rasa harapan, roja. Takut jangan-jangan ya jebol juga nanti puasanya tidak memberikan efek manfaat terhadap perilaku, tidak menambah perilaku yang baik, bahkan rusak pahala puasanya. Takut, bahkan sampai takut puasanya tidak menyebabkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu berharap dan terus berharap, kita berdoa kepada Allah kelak puasanya nyampe garis finish terakhir yaitu Idul Fitri. Dan harapannya puasa itu menjadikan puasa yang berkualitas sehingga kita diberikan stempel approve oleh Allah. Nah, ujung akhirnya nikmat tadi disebabkan perjuangannya maksimal, insya. Lalu terkait tema pada malam hari ini, apa sih Idul Fitri, makna sebenarnya? Jamaah sekalian, ya, ketika saya tadi buka kitab Durratun Nasihin bab tentang Idul Fitri, mungkin sudah disampaikan sama ustaz yang lain. Ya, di halaman 277 di situ disebutkan ada qaul ulama, qaul Imam Anas ibnu Malik, beliau berkata, lil mu'minun khamsatun a'yan. Bagi kita orang yang beriman, ya, ada 5 atau kita memiliki 5 hari raya, 5 Idul Fitri, 5 Id, 5 kembali. Id kan kembali maknanya ya, Fitri berarti fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, yang pertama al-awwalu ya, kullu yawmin yamurru 'alal mu'minin wa la yaqturu 'alaihi dhanbun fa huwa yawmun 'id. Yang disebut 'id, menurut beliau yang pertama adalah seorang yang
yang sudah berpuasa, kemudian kulla yaumin yamurru ala wa la yaktubu alaihi dhanbun. Setiap harinya ya dia tidak pernah dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan dan keburukan, ya bahkan tidak pernah tercatat melakukan dosa. Insya itu disebut ini. Jadi tiap harinya tidak pernah melakukan dosa. Ada nggak yang begitu? Masya. Lalu yang kedua kata beliau, yang disebut Id bagi kita orang yang beriman adalah al-yaum alladzi mukhrajun fihi min ad-dunya bil iman wa syahadah. Yang disebut Id sebenarnya adalah ketika kita meninggal dunia, ya, kita meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga tuh. Bersyahadat lagi pas sakaratul mautnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Insya minta sama Allah Subhanahu. Itulah Id. Lalu yang ketiga yang disebut Id menurut beliau adalah al-yawm alladzi yujawizu fi sirat wa ya'manu min ahli al-qiyamah. Yang disebut Id kembali fitrah bagi kita orang yang beriman adalah nanti di yaumul qiyamah ketika kita menyeberang jembatan Siratul Mustaqim, kita aman, kita selamat oleh sebab ibadah-ibadah utama, salah satunya di bulan Ramadan. Insya banyakin amalnya di bulan Ramadan. Ya, lebih-lebih malam ini masih ada kesempatan untuk qiyamul lail, yakni Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar, ya Allah sampaikanlah kami pada malam hari ini ke malam Lailatul Qadar yang ke-29. Amin ya rabbal. Lalu yang keempat yang disebut Id sebenarnya adalah al-yawm alladzi yadkhulu fil jannah wa yatmanna minal jahim fa huwa yaumul Id. Disebut hari kemenangan, disebut hari yang fitrah. Menurut beliau yang keempat adalah ketika kita masuk neraka dan aman, masuk surga, balik ini keceplosan ya. Kita masuk surga dan aman dari neraka tuh, ya kan? Mau masuk surga? Mau apa? Mau banget? Ajak keluarganya, jangan sendirian saja. Kenapa? Kata Allah yang disebut dengan jannatun 'adn yadkhulunaha wa man salaha min azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang disebut justru salah satunya surga Aden itu adalah tidak sendirian penghuninya, tapi dihuni oleh pasangan kita, dihuni oleh dzurriyyah kita, keturunan kita, anak cucu cicit kita, buyut kita yang solih. Puasa perilaku solih bukan? Perilaku solih. Alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya. Muhsin itu berbuat baik itu salah satunya salat, kemudian tilawah dan seterusnya. Maka ketika kita masuk surga bareng-bareng, keluarga kita, pasangan kita, sebab soleh, itu disebut dengan yaumul Id. Insya bahkan nanti ketika kita sudah di surga Aden, para malaikat masuk dari pintu-pintu di surga Aden itu dan mengatakan salam, assalamualaikum wahai penduduk surga Aden. Enak banget ya, ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, ada cucunya, ada mantunya kumpul. Nikmatilah. Dan salam ini, kata salam ini termaktub dalam surat Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Ya.
Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ada kata salam. Maka raih Lailatul Qadar, Allah akan turunkan malaikat dan malaikat itu akan memberikan mengucapkan assalamualaikum ya ahlan Lailatul Qadar. Masuk surga, nah, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar diucapkan assalamualaikum. Yang terakhir, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang disebut yaumul id sebenarnya adalah al-yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul id. Kelak kita ketika di surga, Allah perkenankan diri kita oleh sebab kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan saat ini, Allah mampukan kita menatap Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal dengan Allah, pernah menatap Allah. Siapa yang pernah bertemu dengan Allah langsung? Nabi. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa. Musa baru dengar suaranya sudah pingsan, belum melihat wujudnya. Wujudnya tidak seperti wujud makhluknya tentunya. Zatnya belum lagi melihat zatnya. Musa langsung pingsan. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, dan itu bisa kita dapatkan dalam kisah Isra Mi'raj dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saking dekatnya bertemu, maka kita semua punya kesempatan untuk menjadikan kita mendapatkan Id yang sebenarnya, karena kita bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keywordnya adalah beramal maksimal, taat sampai tamat. Saya ulang, keywordnya adalah beramal maksimal, taat sampai tamat. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita. Allah mampukan kita makinis sampai wa tukabirullah ala ma'adakum wa na'alakum tashkurun. Amin ya rabbal alamin. Takdiran kita kelak sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas perjuangan kemenangan kita. Idul Fitri. Hadana wa ikhwan ma'in wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.